Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Sarah dari kelas 8+ Fakih Usman. Saya akan menceritakan sedikit tentang Dr. Dausdeker yang merupakan salah satu tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Dr. Dausdeker memiliki nama panjang yaitu Dr. Ernest Francois Eugene Dausdeker atau yang biasa dikenal sebagai Danunirja Setiabudi. Dr. Dausdeker merupakan salah seorang dari peletak dasar nasional Indonesia di awal abad ke-20. Dr. Dausdeker merupakan seorang penulis yang kritis terhadap pemerintah penjajahan Hindia Belanda. Dia juga seorang wartawan dan aktivis politik. Dr. Dausdeker adalah penggagas dari nama Nusantara untuk Hindia Belanda yang merdeka. Dia juga seorang anggota dari 3 serangkai selain dari Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Dr. Dausdeker memulai pendidikannya di kota Pasuruan, kemudian melanjutkan ke HBS Surabaya. HBS adalah sekolah yang setara dengan sekolah menengah pertama. Sekolah ini khusus untuk orang Eropa, orang Belanda, atau orang elit pribumi. Tidak lama bersekolah di sana, orang tuanya memindahkannya ke sekolah elit di Batavia. Sekolahnya bernama Gymnasium Koning Willem III School, dan kemudian setelah lulus dari sana, ia pun diterima bekerja di perkebunan kopi di Malang, Jawa Timur. Di sanalah ia melihat perlakuan yang semena-mena terhadap pekerja pribumi. Akhirnya dia pun terbiasa membela pekerja pribumi. Dan karena hal ini, ia tidak disukai atau bahkan dimusuhi oleh pekerja dan pengawas kebun kopi yang lain. Tidak lama kemudian, ia dipecat dan menjadi pengangguran. Karena hal ini, dia pun mengalami depresi. Terlebih lagi, ibunya yang Louisa Mumem pun meninggal dunia. Setelah ini, dia pun hijrah ke Afrika Selatan dan di sana dia menerima tawaran berperang dari kolonial Belanda. Dan pada tahun 1912, pada tanggal 25 Desember, ia mendirikan sebuah partai. Dia mendirikannya bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Partainya diberi nama Indis Party, dan partai ini berkembang pesat hingga menghimpun 5.000 orang anggota. Tidak lama kemudian partai ini dicurigai gerak-geriknya oleh pemerintah Hindia Belanda, dan ada yang menuduh bahwa partai ini adalah partai anti-kolonial Hindia Belanda dan berusaha untuk memerdekakan Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1913, partai ini pun dibubarkan bersama pemerintah Hindia Belanda, Dr. Dausdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Tidak lama kemudian, ia sempat diasingkan di Eropa. Di sana, ia tinggal bersama keluarganya dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Zurich, Swiss. Di sana, dia mengambil gelar doktor di bidang ekonomi. Selama di Swiss, ia sempat terlibat konspirasi revolusi India dan akhirnya ditahan dan diadili di Hong Kong. Setelah itu, pada tahun 1918, dia dipenjara selama 2 tahun di Singapura. Setelah bebas dari penjara, dia kembali ke Hindia Belanda atau Indonesia dan menghabiskan sisa hidupnya di Bandung. Dia mengurus Kesatrian Institute dan membuat sebuah autobiografi. Autobiografi itu diberi nama Seven Years of Consequence. Dia juga merevisi buku-buku sejarah yang pernah ia buat. Dia pun wafat pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 28 Agustus. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cikutra, Bandung. Demikianlah sejarah singkat tentang Dr. Dausdeker. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.